Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, untuk pertama-tama marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk yang hadir bisa angkat tangan ya. Baik, Ibu absen dulu. Yang pertama Cike Adelia, Rahma Salwa, Hadir Bu. Gita Pertiwi. Hadir semua ya untuk kelas hari ini. Baik, langsung saja masuk kepada materi pembahasan. Ibu akan membahas materi tentang teks pidato persuasif. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks pidato persuasif? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang teks pidato persuasif. Nah, menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato banyak jenisnya, salah satunya yaitu teks pidato persuasif. Nah, apa sih teks pidato persuasif sendiri? Pidato persuasif merupakan jenis pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi dan membujuk pendengar agar melakukan keinginan pembicara. Kata persuasif sendiri berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti membujuk atau meyakinkan secara halus. Lalu di sini ada tujuan dan fungsi pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan ingin mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan, seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, ada beberapa tujuan signifikan yang berada di tujuan dan fungsi pidato persuasif ini. Yang pertama, pembentukan tanggapan. Nah, apa sih pembentukan tanggapan? Misalnya, membentuk agar masyarakat memberikan tanggapan sehingga masyarakat mengetahui banyak topik atau pembahasan. Lalu yang kedua, penguatan tanggapan. Memberikan penguatan tanggapan bagi sekelompok masyarakat untuk kesinambungan perilaku saat ini terhadap beberapa topik atau isu yang sedang beredar. Nah, lalu yang ketiga, ada pengubahan tanggapan, di mana dari pidato ini mengubah tanggapan sambil meminta kepada masyarakat untuk mengubah atau menghentikan beberapa perilaku yang tidak baik atau dianggap tidak sesuai dengan aturan atau norma masyarakat. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada struktur pidato persuasif yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu struktur teks pidato persuasif, yaitu ada 3. Yang pertama, pembukaan, terdiri dari salam pembuka, ucapan atau sapaan, yang ketiga ucapan syukur, keempat ucapan terima kasih, yang terakhir pengantar menuju topik utama. Ada yang bisa memberikan contoh salam pembuka? Saya Bu. Coba kamu sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Kamu? Selamat pagi. Selamat pagi ya betul. Terus Salam sejahtera. salam sejahtera. Itu ini ya, itu termasuk ke dalam salam pembuka dalam teks pidato persuasif. Baik, yang kedua
kedua ada ucapan atau sapaan. Misalnya kita berada di forum tertentu atau berada di sebuah ruangan yang sedang melakukan rapat. Nah, kita akan melakukan sapaan kepada beberapa orang terhormat. Misalnya kepala sekolah, kepala program, atau guru-guru, tenaga pendidik, dan sebagainya. Misalnya yang terhormat kepala sekolah bla 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 gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini berfungsi untuk salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. Lalu ada ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada para hadirin yang hadir dan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut. Nah, lalu yang terakhir pengantar menuju topik utama. Pengantar ini dapat menggunakan kata-kata yang menarik, berikan beberapa informasi latar belakang jika diperlukan. Baik, langsung saja. Yang kedua ada isi pidato. Nah, dalam isi pidato kita akan menemukan pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Apa sih yang dimaksud pernyataan posisi? Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis atau pembicara terhadap suatu permasalahan. Paham ya? Yang kedua itu tahap argumen. Nah, bagian ini berisi argumen-argumen yang dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, sumber terpercaya, dan informasi statistik. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat yang menjadi sebuah paragraf. Lalu yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini letak argumen ditonjolkan, simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Nah, lalu yang terakhir dalam pidato persuasif ada penutup. Nah, dalam penutup pada pidato persuasif berisi kesimpulan dari isi pidato yang disampaikan. Lalu kedua ada harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Lalu yang ketiga permohonan maaf. Nah, permohonan maaf ini diajukan kepada pendengar jika terdapat kesalahan dalam pidato. Lalu yang keempat yaitu ucapan terima kasih kepada pendengar sebagai rasa terima kasih kita kepada pendengar telah menerima dan mengikuti pidato. Dari selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kebahasaan menjadi aspek penting membangun pidato persuasif. Penggunaan bahasa yang baik membuat pidato mudah dimengerti. Aspek kebahasaan yang sering muncul dalam pidato persuasif adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif sering digunakan karena tujuan pidato persuasif adalah membujuk pendengar. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan mempengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, di sini ada beberapa ciri kebahasaan
dalam teks pidato persuasif. Yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan, atau perbuatan tertentu. Lalu yang kedua ada kata tugas, sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, konjungsi, kata sandang, dan kata penegas. Lalu yang ketiga ada kosakata emotif, kosakata yang berhubungan dengan emosi, perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau mendengarkan suatu pidato. Lalu selanjutnya ada kosakata bidang ilmu atau istilah, adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Lalu selanjutnya sinonim, kata yang memiliki pengertian makna sama atau hampir sama. Terakhir ada kata benda abstrak, kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud, karena tadi bisa ditangkap oleh panca indera. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan hari ini ya. Nah, ini tugasnya individu. Untuk Salwa, Ibu berikan pertanyaan. Dicatat ya. Jelaskan penggunaan kalimat aktif dalam teks pidato persuasif dan berikan contohnya. Lalu kedua juga jelaskan penggunaan kalimat konjungsi dalam teks pidato persuasif beserta contohnya. Ketiga kita penggunaan kosakata emotif, jelaskan penggunaan kosakata emotif dalam teks pidato persuasif. Nah, dikerjakan ya anak-anak, nanti Ibu beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Anak-anak, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Silakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Dimulai dari Salwa ya. Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan, atau perbuatan tertentu. Ciri-ciri kalimat aktif yaitu subjeknya sebagai pelaku, serta predikatnya berawalan me atau ber. Meskipun demikian, tidak sedikit kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai kedua imbuhan tersebut. Contoh kalimat aktif, dia bernyanyi, ibu memasak di dapur. Sudah bagus, Salwa. Terima kasih atas jawabannya. Lalu yang kedua, Ibu serahkan kepada Cike. Silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Ibu, saya izin menjawab pertanyaan nomor 2. Konjungsi atau kata hubung merupakan bagian dari kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Konjungsi dalam pidato persuasif dapat digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Konjungsi ini dapat digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang bertentangan atau saling melengkapi. Contoh konjungsi yang sering digunakan dalam pidato persuasif adalah konjungsi antar kalimat yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain, sehingga konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Siap, terima kasih. Terima kasih Cike, jawabannya bagus. Lalu saya akan menyerahkan kepada kita untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Penggunaan kosakata emotif dalam teks pidato persuasif. Penggunaan kosakata emotif merupakan kosakata yang mengembangkan atau membangkitkan emosi subjek sehingga menciptakan gambar dalam imajinasi yang merangsang panca indera. Kosakata ini berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar menjadi tersentuh. Kosakata emotif biasanya mengandung makna konotatif atau kiasan. Contoh, pada kesempatan ini saya ingin memetik sebuah kata bahwa siapa menanam, dia akan menuai. Ini artinya kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan perbuatan kita. Sebagai siswa, kita jangan pernah tunduk pada kemalasan. Ayo kita kejar cita-cita kita. Jangan pernah berkecil hati. Jika kita mau berusaha, pasti apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Baik, terima kasih Gita atas jawabannya. Sudah sangat bagus ya teman-teman menjawabnya. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, teks pidato persuasif yang mana kita tadi telah pelajari bahwa teks ini merupakan sebuah teks yang mana berupa ajakan atau bujukan, sehingga
halayak atau sejumlah orang bisa tertarik kepada apa yang kita bahas. Baik anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kali ini sudah cukup. Ibu akan persilakan kepada ketua kelas untuk menutup pertemuan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.